Sumaryatmo, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMP Negeri 1 Ngadirojo, Wonogiri. Saya di sini ingin menyampaikan koneksi antar materi modul 2.3. Pada refleksi pembelajaran modul 2.3 ini, pada kucing untuk supervisi akademik selaras dengan salah satu program guru penggerak, menjadi coach bagi guru yang lain yang ada di sekolah. Nah, setelah mempelajari kucing, saya akan melakukan atau mengimplementasikan di sekolah saya, yaitu di SMP Negeri 1 Ngadirojo, dalam menjalankan peran menjadi coach bagi guru yang lain, terutama yang terkait dengan peningkatan kualitas pembelajaran bagi murid di sekolah. Guru harus berusaha dalam menemani dan menuntun rekan sejawatnya, baik di tingkat sekolah, itu untuk merefleksikan proses belajar mereka. Setelah saya belajar materi kucing ini, saya sudah mencoba melakukan praktik sebagai coach dengan teman sejawat. Saya berusaha menggali pengalaman dalam mengatasi masalah dan membuat pertanyaan yang berbobot yang dapat membangkitkan pengetahuan kuci tanpa berusaha memberikan arahan. Saya juga belajar menahan diri untuk tidak memvonis ketika kuci berpendapat. Untuk permasalahan ini, saya bertanya pada diri saya sendiri apa yang bisa saya lakukan agar emosi saya tetap bisa terkontrol. Nah, menurut saya di materi kucing inilah keterampilan sosial emosional yang saya dapat di modul 2.2 ini diuji pemahamannya. Saya harus mampu mengolah emosi, keterampilan kesadaran diri, pengolahan diri, dan keterampilan berrelasi perlu diterapkan ketika saya menjadi coach di kelas. Juga apabila rekan sejawat ada permasalahan, maka saya akan menyelesaikan dengan prinsip kucing ini. Selama pembelajaran saya sudah merasa dan mampu dalam menahan diri saya untuk tidak memvonis ketika siswa yang berpendapat. Saya berikan mereka kebebasan berpendapat ketika saya mengajukan pertanyaan, tentu dengan pengaturan kesempatan berpendapat agar tidak mengganggu ketertiban di kelas. Jadi diberikan kesempatan dari peserta didik untuk menyampaikan pendapat. Saya merasa berhasil dalam menerapkan keterampilan sosial emosional. Saya juga selalu berusaha menjadi pendengar yang baik bagi rekan sejawat. Saya ketika mereka berkeluh kesah yang sedikit banyak dapat melepaskan beban mereka. Tentu saja saya tetap menerapkan keterampilan kucing, antara lain mendengarkan secara aktif, fokus pada tujuan akhir, bertanya pertanyaan yang tepat, komunikasi yang memotivasi, dan memberikan umpan balik untuk pengembangan. Nah, keterkaitan kucing dengan pembelajaran berdiferensiasi di sini, bahwasanya pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan murid. Sesuai dengan definisi pembelajaran berdiferensiasi tersebut, dapat diasumsikan bahwa paradigma atau proses kucing dan prinsip kucing dapat diterapkan dan menyelesaikan permasalahan pembelajaran. Selain itu, dengan menerapkan kucing sebagai sebuah pendekatan pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid adalah suatu hal yang dapat dilakukan dan efektif untuk mencapai hasil yang diinginkan. Nah, lalu keterkaitan kucing dengan sosial emosional. 5 kompetensi sosial emosional yang dipelajari pada modul sebelumnya menjadi sebuah dasar seorang guru agar dapat menguasai 3 kompetensi kucing yang ada, sehingga pembelajaran sosial emosional sangat penting dan perlu ditempuh seorang guru untuk meningkatkan kompetensi sosial emosionalnya sebelum belajar mengenai kucing ini. Selain itu, dalam pembelajaran sosial emosional, seorang guru akan memperoleh pengalaman mengenai mengelola diri yang baik hingga mampu mengambil keputusan. Salah satu teknik untuk mengembalikan kesadaran penuh atau mindfulness dapat dilakukan dengan teknik stop yang dapat diterapkan kepada kucing sebelum melakukan kegiatan kucing. Dengan demikian, kucing akan terjadi baik dalam
membubuhkan puji dalam menemukan solusi masalah yang dialami. Nah, tentunya keterampilan kucing dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran. Bahwasanya pemimpin pembelajaran yang baik menurut saya adalah seorang yang memiliki prinsip dan mampu menerapkan paradigma kucing untuk supervisi akademik. Paradigma kucing dan prinsip kucing untuk supervisi akademik sangat perlu dimiliki oleh seorang pemimpin pembelajaran untuk dapat melakukan evaluasi dan refleksi pembelajaran sebagai bahan perbaikan ke depan. Selain itu, kemampuan kucing seorang pemimpin pembelajaran harus selalu ditingkatkan dan diasah guna supervisi akademik yang dilakukan. Nah, melakukan supervisi akademik dengan teknik kucing akan lebih efektif dibandingkan dengan teknik lain, karena dalam kucing, seorang kucing mampu menemukan potensi positif dalam diri maupun potensi lain di sekeliling sebagai solusi atas masalah yang dihadapi. Suatu hal yang muncul atas inisiatif atau hasil pemilikan reflektif seseorang biasanya lebih bertahan lama atau berjangka panjang dan memberikan kesan makna yang mendalam ketika berhasil diterapkan. Nah, selain itu, bahwa salah satu peran guru penggerak adalah sebagai coach bagi guru lain. Sesuai dengan peran tersebut, seorang guru penggerak harus mampu menjadi mitra bagi guru lainnya dalam menyelesaikan masalah. Guru penggerak juga mempunyai peran sebagai pemimpin pembelajaran, di mana seorang pemimpin tentu harus mempunyai kemampuan untuk melakukan supervisi akademik ketika diperlukan. Hubungannya dengan kedua peran tersebut, ketika melakukannya, tentu seorang guru penggerak harus memiliki pengetahuan yang baik mengenai pembelajaran sosial emosional. Nah, demikian refleksi modul 2.3 pembelajaran tentunya mengenai kucing, praktek kucing. Kami calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Wonogiri selalu tergerak, bergerak dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.